Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan nikmat, curahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri kita. Dan sampai sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ibadah tersebut sebagai sesuatu yang afdal di dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibadah menuntut ilmu ini merupakan kewajiban, yang mana beliau alaihi salatu wassalam mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka wajib kita untuk mengetahui segala sesuatu mengenai perkara agama kita, yang halal untuk dilaksanakan, untuk dinikmati, dan yang haram untuk dihindari dan untuk dijauhi. Serta berusaha kita untuk senantiasa mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini sebenarnya melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu bencana lisan, diambil pada kitab Afatul Lisan. Kitabnya judulnya adalah Afatul Lisan, yaitu bencana lisan. Ya, kerusakan yang disebabkan oleh lisan. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dosa lisan adalah ghibah. Dan termasuk diantara dosa lisan yang sering dilakukan yaitu al-kadzib, mengucapkan perkataan yang dusta atau berbohong. Secara umum, afatul lisan, bencana lisan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-kalamu bil batil, mengucapkan perkataan-perkataan yang batil, masuk di dalamnya ghibah, termasuk juga di dalamnya namimah, kemudian dusta, mengadu domba, dan seterusnya. Adapun kerusakan ataupun bencana lisan yang kedua adalah as-sukutu anil haq, yaitu diam daripada mengucapkan kebenaran. Ada kesempatan bagi dia, ada kemampuan bagi dia ada kesempatan bagi dirinya untuk mengucapkan kebenaran, tapi itu tidak dilakukan. Jadi mengulang kita katakan bahwasanya bencana lisan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengucapkan perkataan yang batil. Kemudian
yang kedua adalah diam daripada mengucapkan kebenaran. Ya. Maka dusta, ghibah, namimah ini masuk kepada golongan yang pertama, yaitu mengucapkan perkataan-perkataan yang batil. Iya. Dan lisan ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dijelaskan oleh para ulama, dia memiliki ukuran yang kecil. Ya, akan tetapi memiliki dampak yang besar. Ukurannya memang kecil, tapi ya dampak yang dihasilkan oleh lisan ini adalah sesuatu yang besar. Para ulama mengatakan al-lisan ni'matun 'azimah. Lisan itu adalah nikmat yang besar. Jirmuhu saghirun wa jurmuhu 'azimun. Ukurannya memang kecil, tapi dampak ataupun efek yang dilakukan lisan ini adalah sesuatu yang besar. Contohnya, seseorang akan dinilai melakukan kebaikan yang paling tinggi. Apa itu? Yaitu an-nutqu bisyahadah, dengan mengucapkan kalimat syahadat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya iman itu adalah 70 sekian cabang, kan gitu ya. A'laha, yang paling tinggi apa? Qaulu la ilaha illallah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Maka lisan memang ukurannya kecil, namun jikalau dipakai melaksanakan ketaatan, maka seseorang dapat melaksanakan ketaatan yang luar biasa. Bahkan kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan? Ini seperti sabda Rasulullah, yang mana amalan ini lebih baik ya dibandingkan kalian menyedekahkan emas maupun perak. Lebih baik dibandingkan kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, lantas kalian memenggal leher mereka, atau mereka memenggal leher kalian, yaitu berjihad. Maka para sahabat bertanya, amalan apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan zikrullah. Tuh, ya. Jadi zikrullah, mengucapkan syahadat, ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Dan ini dilakukan oleh lisan kita. Sebaliknya, lisan juga dapat memberikan dampak yang luar biasa terhadap kebinasaan seseorang. Ketika orang tersebut mengucapkan kalimat-kalimat yang batil, atau mengucapkan kalimat kufur misalnya, ya, saya kufur terhadap agama Nabi Muhammad misalnya, ucapan yang ringan ini, akan tetapi konsekuensinya sangatlah besar. Maka sepakat tadi kita sebutkan di awal, lisan ini ukurannya kecil, tapi memiliki dampak ataupun efek yang sangat besar. Kemudian ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Termasuk diantaranya yaitu berkata-kata yang baik dan berucap dengan ucapan yang jujur. Seperti yang disebutkan oleh sahabat Ja'far ibn Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Najasyi, siapa Muhammad, apa dakwah yang dibawa oleh Muhammad, maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, Muhammad adalah orang yang kami kenal nasabnya serta garis keturunannya. Dia memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memerintahkan kepada kami untuk berbuat baik kepada tetangga, tuh. Dia memerintahkan kepada kami untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Dia memerintahkan kepada kami untuk mengucapkan perkataan yang jujur. Wa amarana bis-sidqi. Dia memerintahkan kami untuk mengucapkan perkataan yang jujur. Karena dakwah Rasulullah SAW ya, ini berlandaskan akhlak yang mulia. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Termasuk diantaranya bagaimana ketika seorang hamba berakhlak kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada penciptanya, berakhlak kepada zat yang memberikan rizki kepada dirinya. Termasuk diantaranya juga bagaimana seseorang beradab kepada diri sendiri, ya, karena adab itu ada 3, adab seseorang kepada Allah, kemudian adab seseorang kepada diri sendiri, kemudian yang ketiga adalah adab seseorang kepada manusia yang lainnya.
Maka dia harus mengucapkan perkataan yang jujur, mengucapkan perkataan yang benar, dilarang untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang berbau dusta serta berbohong. Makanya Allah ibu-ibu ya mengatakan di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat yang ke-119. Surah At-Taubah ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini perintah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, kalau kita disuruh mendefinisikan takwa, apa itu definisi takwa? Melaksanakan ketaatan, menjauhi larangan. Termasuk di antara ketaatan yang diperintahkan untuk kita laksanakan apa? Mengucapkan perkataan-perkataan yang jujur. Termasuk di antara larangan yang kita diperintahkan untuk menjauhi apa? Yaitu menjaga lisan kita daripada mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta. Diperintahkan ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Jadi perintah Allah untuk kita bertakwa termasuk diantaranya itu mengucapkan kalimat yang jujur, ya, menghindari perkara-perkara yang berbau dusta. Kemudian Allah tegaskan lagi wa kunu ma'as sadiqin, serta tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Berarti mafhum mukhalafahnya, ketika Allah memerintahkan kita untuk berlaku jujur, maka pada saat yang bersamaan pasti Allah melarang kita daripada kebalikan dari jujur. Ya, saya ulangi. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan kejujuran, baik itu pada perbuatan maupun ucapan kita, berarti Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan kebalikannya, yaitu perbuatan dan perkataan dusta. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya lisan ini untuk berkata perkataan-perkataan yang jujur, bahwasanya lisan kita dapat mempengaruhi hati serta keimanan kita. Ya. Jadi janganlah seseorang kemudian mengatakan apalah arti sebuah ucapan. Enggak, ucapan ini sangat mempengaruhi. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak mungkin iman seorang hamba itu istiqamah, lurus. Istiqamah itu adalah menetapi jalan yang lurus tanpa berpaling ke kanan maupun ke kiri. Tidak mungkin seseorang itu imannya, ya, kita berkata tentang keimanan, imannya itu akan lurus hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya itu juga lurus. Makanya kalau sholat kita senantiasa meminta kepada Allah, mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim itu maknanya bukan hanya jalan yang lurus, Bu. Ketika kita sudah meminta kepada Allah untuk menunjuki kita jalan yang lurus, di antara makna siratal mustaqim yaitu minta supaya Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut. Kemudian setelah kita mengikuti jalan yang lurus tersebut, mampu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kemudian kita minta kepada Allah, ini makna siratal mustaqim ya, ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, ya. Jadi bukan hanya ditunjukkan saja, karena banyak orang tahu jalan yang lurus, banyak orang yang tahu perkara-perkara yang baik, tapi tidak ada kemampuan untuk mengerjakan perkara-perkara tersebut, betul enggak? Ya. Tahu dia ini baik, ini buruk, tapi justru dia mendatangi keburukan, meninggalkan kebaikan. Maka kalau sekedar tahu saja, ini kurang lengkap. Ya. Maka sebaiknya kita terus berdoa kepada Allah, minta supaya ketika kita tahu kebaikan, maka kita mampu mengikuti jalan kebaikan. Kemudian mampu istiqomah di dalam jalan kebaikan. Termasuk di antara ihdinas siratal mustaqim, makna yang keempat adalah ketika kita sudah mengetahui satu jalan kebaikan, kita minta kepada Allah agar dibukakan jalan kebaikan yang lainnya. Karena jalan kebaikan itu tidak satu. Jalan kebaikan itu banyak, ya.
Misalnya seseorang sudah dimudahkan untuk sholat duha, minta kemudahan supaya dimudahkan sholat tahajud. Kemudian minta lagi dimudahkan untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah, duduk di kajian majelis ilmu. Ya, ini termasuk diantara makna ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan sebaliknya, hati seorang hamba tidak akan istiqamah, tidak akan lurus sampai lisannya juga istiqamah, sampai lisannya juga lurus, tidak mengucapkan kecuali perkataan-perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti lisan yang berdusta atau lisan yang senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan bohong ini dapat mempengaruhi hati seseorang. Ketika hatinya terpengaruh, maka sesuatu yang ada di dalam hati itu juga akan terpengaruh, yaitu apa? Keimanan, ya. Keimanan seseorang akan terpengaruh. Dan ibu-ibu, ya, bahayanya ucapan dusta ini, bahwasannya sifat pembohong ini merupakan sifat yang dimiliki atau sifat dominan, ya, yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Sifat pembohong, kebiasaan berkata dusta, ini adalah kebiasaan yang dimiliki orang-orang munafik. Sampai Allah ibu-ibu mengatakan di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Ini di ayat tersebut Allah membantah persaksian orang munafik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jikalau datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, pasti mereka akan mengatakan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Maha tahu bahwasanya sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah benar-benar bersaksi bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta, ya. Jadi pendusta atau kebiasaan berbohong merupakan kebiasaan orang-orang munafik. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam sebuah sabdanya, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara, ia berdusta. Jika bicara, ucapannya itu apa? Bohong. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jikalau berjanji, ia ingkar. Ini termasuk juga perbuatan dusta. Kalau tadi dusta pada ucapan ketika berkata-kata dusta. Kalau janji ingkar. Contohnya gimana? Katanya kita janjian hari ini ketemu di sini kan insya Allah. Iya, banyak orang sekarang ini bersembunyi di balik ucapan insya Allah. Padahal kalau kita tidak yakin, ya nggak usah janji. Nggak usah janji, ya. Jangan sampai gara-gara insya Allah kemudian kita gampangin janji sama orang. Termasuk diantara ketika berjanji ingkar, misalnya ketika dia utang uang, ya, tiba-tiba datang waktunya untuk bayar utang. Sudah ada duitnya tapi tidak dia bayar. Ini ketika berjanji ingkar. Nanti awal bulan, ketika awal bulan disamperin, ya baru juga habis awal bulan berikutnya. Sampai awal bulan terus ingkar janji. Itu yang kedua.
Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dia diamanahi, dipercaya, maka dia berkhianat. Ini perbuatan dusta juga. Jadi tiga-tiganya ini adalah perbuatan dan perkataan dusta. Kalau ngomong dusta, berjanji ingkar, ketika dipercaya dia berkhianat. Taib ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya jujur di dalam ucapan sehingga Allah mudahkan kita untuk senantiasa berkata jujur. Maka jujur ini seperti seseorang yang ingin sabar. Ya. Jujur itu sama seperti orang yang ingin istiqomah, harus dilatih. Karena kalau tidak dilatih, khawatirnya nanti lisan kita terbiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Kalian hendaknya senantiasa berlaku jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Ya. Jujur di dalam berdagang misalnya tidak akan mengurangi timbangan. Jujur di dalam berdagang misalnya akan menyebutkan aib yang ada pada barang jikalau barang tersebut terdapat aibnya, gitu ya. Maka kalau biasa jujur, maka pasti dia akan dibimbing oleh kejujuran tersebut untuk menuju kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan membimbing seseorang menuju ke dalam surga. Ya, jadi kebaikan, kejujuran, surga ini adalah sesuatu yang senantiasa berkaitan. Kalau orang jujur pasti baik. Kalau orang tersebut jujur, pasti akan sibuk dengan melaksanakan perkara-perkara yang baik. Dan ketika seseorang melaksanakan perkara-perkara yang baik, maka dia akan dibimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Maka ia akan dicatat, ya, seseorang manusia senantiasa berlaku jujur, memelihara kejujuran ini. Dalil bahwasanya jujur itu butuh sabar. Ya, jujur itu butuh sabar. Makanya sering kita ilustrasikan contohnya seseorang yang servis handphone. Tiba-tiba orang datang bawa handphone mengatakan, "Pak, ini handphonenya kenapa ini LCD-nya kena rupanya?" Gitu. "Oh iya, nanti dilihat dulu ya." Maka kemudian ketika orang itu pulang, kita buka handphonenya, kita cek, ternyata cuma kotor saja. Ya, kemudian kita pasang lagi, nggak perlu kita servis, nggak perlu kita solder, nggak perlu kita apa, cuma kita bersihkan, kemudian dilem, kemudian pasang, jadi handphonenya. Ini untuk kemudian ketika orangnya datang, kemudian orangnya ngomong, "Mas, bener ya LCD-nya ya?" Untuk jujur itu luar biasa itu susahnya itu. Ini orang datang bawa masalah sendiri, kan gitu ya. Nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Padahal kalau kita mengatakan, "Bener Mas LCD-nya," "Kok tahu sih, pintar banget ini." Itu sudah keluar 500.000 orang itu. Tapi yang diperintahkan apa? Jujur. Ya, dan berusaha untuk bersabar di dalam kejujuran. "Mas, LCD-nya?" "Enggak kok, itu cuma kemarin tadi kendor, dibersihkan dikit, pasang." "Berarti berapa Mas?" "Kalau LCD 500.000. "Berarti berapa Mas?" "Ya seikhlasnya." Coba, depan mata mau ambil 500.000 atau seikhlasnya nih? Susah ya. Tapi kalau kita jujur, maka kemungkinannya itu apa? Orang itu akan bayar kita ya standar. Kalau orang itu tidak terlalu dermawan, ya dapat mungkin 50.000. Tapi ada orang yang akan menghargai kejujuran kita. "Oh Masya Allah, orang ini jujur ya, kasih 200.000. Nggak ngapa-ngapain 200.000 dan halal lagi." Sudah gitu apa? Orang ini pasti akan sounding kemana-mana. Kalau handphone antum bermasalah, benerin di counter situ tuh, orangnya jujur. Jangan takut kena tipu. Akhirnya apa? Rezeki datang, orang datang semua ke counter kita untuk benerin handphonenya. Ini buah daripada kejujuran.
Dan orang itu akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah dan di sisi makhluk. Terkenal jujurnya sudah. Ya, tidak mungkin kemudian mengucapkan perkataan yang dusta. Pasti omongannya akan senantiasa dibenarkan. Kemudian kebalikannya, kata Rasulullah, wa iyyakum wal kadzib. Dan hindarilah dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan menggiring seseorang kepada kejahatan. Karena kalau orang sudah dusta sekali, kadang nggak cukup. Untuk menutupi dustanya yang pertama, dia butuh dusta yang kedua. Untuk menutupi dusta yang kedua, dia butuh dusta yang ketiga. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan untuk mempertahankan opini masyarakat, agar dia tidak disebut sebagai pendusta, dia bisa membunuh orang misalnya. Dia bisa berbuat zalim kepada orang lain. Ini makna bahwasannya perkataan dusta, innal kadziba yahdi ilal fujur, dapat menghantarkan seseorang kepada keburukan, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perkara-perkara yang buruk pasti akan menghantarkan seseorang ke dalam neraka, ya. Kemudian Rasul mengatakan, wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang senantiasa berdusta. Dusta ini kayak nggak perlu mikir. Ada orang seperti itu. Dustanya nggak perlu mikir, tinggal ngomong aja pasti dusta. Kalau kadang orang kan nggak pandai dusta, harus mikir dulu ya. Nanti kalau ditanya ngomong apa ya. Ini enggak, subhanallah. Dia bisa langsung instan mikirnya, kemudian mimik wajahnya itu juga bisa sama dia dipermak, nggak perlu takut ketahuan dustanya. Ya. Kemudian dia terus pelihara kedustaan tersebut sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Ya. Makanya ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para salaf terdahulu ini sangat berhati-hati dengan apa yang mereka ucapkan melalui lisannya. Apakah kemudian kita dilarang untuk bercanda? Jawabannya apa, Bu? Boleh, nggak masalah, bercanda itu sesuatu yang mubah. Tapi ketika bercanda itu mengandung perkataan-perkataan yang dusta, ini yang dilarang, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailul lahu." Celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar satu kaum itu tertawa. Ya. Dia berdusta nih, jelas-jelas dia berdusta, nggak masalah. Yang penting manusia itu tertawa, kata Rasulullah, kecelakaan untuknya. 3 kali kecelakaan. Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Celaka seseorang yang berbicara kemudian berdusta agar suatu kaum itu tertawa karenanya. Wailun lahu. Kecelakaan untuknya dan kecelakaan untuknya, ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pribadi yang suka bercanda juga, ya. Bukan kemudian Rasulullah tegang terus orangnya nggak pernah bercanda, enggak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sekali-kali juga bercanda. Pernah datang satu orang sahabat, ya, kemudian mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, naikkan aku di atas seekor onta. Dia mau numpang maksudnya gitu, ya. Minta dinaikkan di atas seekor onta. Nah, ibu-ibu tahu nggak jawaban Rasulullah apa? Beliau mengatakan, ana hamiluka ala waladinaqah. Aku akan membawamu di atas anak unta betina. Wah, itu orang langsung sedih. Anak unta betina itu dipikir dia kecil, anak kok, gitu ya. Aku akan membawa kamu di atas anak unta betina. Kamu akan saya naikkan ke seekor anak unta betina, gitu ya. Dipikir kecil ontanya itu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wa ma asna'u bi waladinaqah. Apa yang saya dapat lakukan dengan seekor anak unta betina? Itu kecil ya Rasulullah, nggak mungkin bisa ngangkat aku. Kemudian dihadirkan unta yang besar. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wa hal talidul ibila illan nuq. Apakah ada unta yang tidak dilahirkan oleh unta betina? Meskipun unta yang besar ini juga anak unta betina, gitu, ya. Jadi ini bercandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat ya, sekali lagi bercandanya Rasulullah jauh daripada berdusta, jauh daripada kebohongan. Dan ini pernah juga
dipraktekkan oleh ulama kita ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ketika beliau mengajar dars pelajaran, ketika mengajarkan tentang bab doa, tiba-tiba ada satu muridnya yang bertanya. Ya, dia mengatakan, "Ma yaf'alu syakhs ba'da an yantahiya minad du'a?" Wahai Syekh, apa yang harusnya dilakukan seseorang setelah selesai berdoa? Ya, itu kan berarti pertanyaannya menjurus apa? Boleh nggak dia mengusap tangannya di wajahnya gitu ya? Kemudian dia mengatakan janganlah, itu kan nggak ada contohnya dan seterusnya. Dipikir orang jawabnya gitu. Apa yang harus dilakukan seseorang setelah selesai berdoa? Maka Syekh mengatakan yanzilu yadai, hendaknya dia menurunkan tangannya. Kalau selesai ya sudah, turunkan tangannya gitu. Ya, jangan kemudian tangannya menengadah terus, kan selesai doanya. Tapi di sini ada ilmu juga. Kalau selesai doa langsung turunkan tangan tanpa dia mengusapkan tangan itu ke wajah. Bahkan Syekh juga pernah mengatakan ketika dars pelajaran tentang yang saya ingat itu tentang aib yang ada pada pasangan. Ya, aib yang ada pada laki-laki juga ada aib yang ada pada perempuan yang bisa menjadikan pasangannya itu menuntut pisah. Ya, 3 aibnya itu sama, laki-laki perempuan, gila, kemudian penyakit belang, kemudian yang ketiga itu kusta. Kalau pada pasangan kita ada penyakit itu bisa kita menuntut untuk pisah, atau seorang laki-laki suami menceraikan istrinya. Adapun untuk laki-laki yang keempat dan kelima, ya ini dia tidak mampu memberikan nafkah biologis. Kelima, ketika terputus alat kelaminnya. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? Yaitu tertutupnya saluran farj dengan daging, atau yang kelima tertutupnya saluran farj dengan tulang. Oke, ini 5 aib yang ada pada istri yang bisa suami mencerai istri, atau 5 aib yang ada pada suami yang boleh seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suami. Kemudian ada yang tanya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya gini, ya Syekh, bagaimana kalau misalnya ya istrinya itu memiliki aib, tapi aibnya itu tidak salah satu di antara yang 5 tadi. Apa emang aibnya? Aibnya dia nggak punya gigi alias ompong. Ya, istrinya itu ompong. Kata Syekh bin Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, wah itu wanita yang terbaik itu. Kok bisa? Iya, kamu nggak akan digigit sama wanita seperti itu. Oh, bercanda ya, ketawa semua. Tapi kan benar ya, mana ada orang ompong bisa gigit ya. Tapi kan bercandanya itu yang pertama berbobot, kemudian tidak mengandung kedustaan. Ya. Jadi bohong itu atau apa? Bercanda itu boleh, yang dilarang itu bercanda yang disertai dengan kebohongan. Kemudian termasuk diantara berdusta yang sering dilakukan yaitu berdusta dengan niat untuk ngerjain. Apa kalau istilah kita? Jahil. Ya, jahil, prank, ngeprank. Contohnya teman tidur, kemudian handphonenya kita sembunyikan. Ketika dia bangun, nih handphone saya mana? Sama kamu ya? Enggak sama saya kok. Dia merasa itu jujur, maksudnya nggak ada di kantong dia, padahal disembunyiin di atas lemari. Tetap aja ini dusta. Dusta, bukan, lu kan tadi saya benar Ustaz, nggak di badan saya, nggak di kantong saya, nggak di tas saya. Iya, tapi kamu yang meletakkan handphone itu di atas lemari. Jadi bukan menurut kita sebenarnya, tapi menurut yang bertanya. Handphone ana sama inti ya, maksudnya apakah inti menyembunyikan handphone saya gitu loh? Apakah antum yang memindahkan handphone saya dan seterusnya? Jadi ketika seseorang bercanda, berdusta, niatnya bercanda, ngeprank, ini nggak boleh juga. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ya, seseorang yang ingin berangkat berjihad, dia membawa busur dan anak panah. Tiba-tiba dia tidur, Bu. Kemudian teman-temannya itu iseng ya, anak panahnya itu disembunyikan. Ketika dia bangun, fafazi'a, dia itu ketakutan. Mana anak panah saya ini? Kemudian orang-orang tertawa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma yudhikukum, apa yang menjadikan kalian tertawa? Maka para sahabat mengatakan, la illa anna akhadna nabla hadza fafazi'. Tidak ada ya Rasulullah, kecuali kami mengambil anak panah orang ini sehingga ketika dia bangun dia ketakutan. Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim ya berbuat sesuatu yang menakut-nakuti orang muslim yang lainnya. Ya banyak ya contoh ngeprank yang lainnya itu, seperti misalnya ngomong suamimu kecelakaan, itu dipikir banyak ya, mengatakan bercanda, atau anakmu masuk rumah sakit. Ya, ini nggak boleh.
anakmu kecelakaan di sekolah kemudian masuk rumah sakit, ini adalah perkataan-perkataan yang dianggap remeh, ya, dusta yang dianggap remeh, tapi ya memiliki dosa yang tidak kalah besarnya. Kemudian ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita ingin menyebutkan dusta yang paling parah. Di antara dusta-dusta yang paling parah yaitu yang pertama, dicatat ya, al-kadzibu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Wa rasulih, dan berdusta atas nama Rasulullah. Ini dusta yang paling parah. Berdusta atas nama Allah maksudnya apa Ustadz? Yaitu seseorang menyebutkan sesuatu yang ia katakan merupakan agama Allah, padahal Allah tidak pernah menurunkan yang seperti itu. Ya. Ini merupakan ya salah satu di antara dosa besar. Allah mengatakan innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kalian untuk melakukan keburukan, melakukan kekejian, dan berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Jadi kalau mau ngomong perkara agama, Bu, pastikan kita mengetahui, berilmu tentang perkara tersebut. Jangan asal ngomong, ya, jangan asal komentar, enggak. Kalau berkaitan dengan agama Allah, tidak kita berbicara kecuali dengan dalil. Karena apa? Salah satu di antara dosa besar yaitu berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kemudian contohnya berdusta atas nama Rasulullah apa? Demi Rasulullah. Kalau itu nggak boleh sudah itu. Bersumpah dengan dia mengatakan Rasulullah bersabda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal tidak ada yang seperti itu. Contohnya misalnya, ini berkaitan dengan bulan Rajab ya. Banyak orang yang kemudian termotivasi dengan hadis palsu. Dia mengatakan Rasul mengatakan kalau orang puasa di hari pertama bulan Rajab maka pahalanya seperti ini, gitu ya, ada ya, tersebar itu di kalangan masyarakat. Hari kedua pahalanya seperti ini, hari ketiga, hari keempat seterusnya. Kemudian ketika ditanya, itu kan bukan perkataan Rasulullah. Ya gak apa-apa, ini kan untuk memotivasi. Oh gak boleh, ya, tidak boleh kita mengucapkan sesuatu kemudian kita katakan qala Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengucapkan yang seperti itu, ya. Makanya banyak orang apalagi yang kemudian mengatakan qala Rasulullah tujuannya adalah untuk melegalkan perbuatan bid'ahnya. Ya, Rasulullah berkata seperti ini padahal Rasul tidak pernah berkata seperti itu. Barang siapa yang merayakan tahun lahirku misalnya gitu, atau ya hari lahirku, maka keutamaannya A, B, C, itu banyak disampaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, atau misalnya seseorang ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Ya, atau ngaku ya bertemu Rasulullah yaqadhatan. Yaqadhatan itu apa? Bertemu tidak dalam kondisi tidur tapi dalam kondisi terjaga lewat Rasulullah. Ini banyak terjadi biasanya di majelis-majelis ya. Ketika syekhnya ngajarin gitu kemudian dia diam. Kemudian matanya melihat tajam gitu. Kan pasti audiens bingung ya. Ada apa ini? Setelah beberapa saat kemudian ustadznya mengatakan baru saja Rasulullah SAW lewat. Dan beliau menitipkan salam kepada antum semua. Masya Allah. Ayo jawab salamnya Rasulullah. Waalaikumsalam. Semua jawab. Ada yang gitu. Dusta, jelas-jelas apa? Dusta. Rasul tidak mungkin datang ya kepada seseorang dalam kondisi orang itu terjaga. Yang ini tidak pernah dilakukan Rasulullah di zamannya para sahabat. Para sahabat itu nggak ada yang datangi Rasulullah, nggak ada. Ya. Dalam kondisi sahabat itu ketika itu sedang bertikai, sedang berperang sesama mereka, tidak ada Rasul kemudian datang kemudian mengatakan yang benar fulan, yang salah si fulan, ikut si fulan, enggak. Kalaulah memang terjadi seperti itu, tidak ada yang namanya pertikaian di antara para sahabat, ya. Jadi ini jelas ucapan dusta, klaim dusta ketika seseorang ngaku ya Rasulullah mengucapkan seperti ini, ketemu Rasulullah dan seterusnya. Kemudian termasuk di antara yang kedua ya, bahaya dusta yang dosanya sangat besar yaitu syahadatuz zur, persaksian palsu. Contohnya dia didatangkan sebagai saksi dalam sebuah kasus, ya tiba-tiba dia ketika diminta persaksian dia mengucapkan persaksian yang tidak sebenarnya, persaksian yang palsu. Nah, ini dosanya sangat besar. Oke. Cek, bismillah. Alhamdulillah ya. Tadi sempat panas juga ya. Insya Allah ya.
Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama para sahabatnya, ibu lihat gestur tubuh saya ingin sedikit mendeskripsikan bagaimana postur tubuh Rasulullah ketika menceritakan hadis ini. Beliau mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Ya Rasul masih senderan seperti ini. Kemudian Rasul mengatakan salasan, dosa yang paling besar itu ada 3. Al-isyraku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain. Apa itu uququl walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Dikatakan oleh perawi hadis ini, wa kana muttaqian. Ketika mengucapkan 2 poin ini Rasulullah dalam kondisi senderan seperti ini. Fajalasa, lantas kemudian beliau itu membenarkan posisi duduknya sambil mengatakan ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ya. Kemudian perkataan dusta dan persaksian dusta diulang-ulang sama Rasulullah. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. 3 kali sama Rasulullah SAW diulang. Ini menandakan dan menegaskan bahwasanya ucapan dusta, persaksian palsu ini merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau misalnya kita ada kesempatan diangkat sebagai saksi, tidaklah kita ucapkan perkataan kecuali perkataan yang jujur, ya. Karena ketika itu kita disumpah, biasanya disumpah dengan Al-Qur'an, ya, dengan nama Allah dan seterusnya, maka jangan mengucapkan kecuali perkataan yang jujur. Kemudian yang ketiga, termasuk diantara dusta yang dosanya itu besar, yaitu menisbatkan diri kepada seseorang yang bukan ayahnya. Seorang anak menisbatkan diri kepada seseorang yang bukan ayahnya, itu haram. Ya, nggak boleh. Misalnya ada anak diambil, diadopsi oleh seseorang, maka kemudian dia nisbatkan dirinya bin yang mengadopsi, nggak boleh. Dia harus mengucapkan sesuai dengan ya siapa ayah biologisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu, fal jannatu alaihi haramun." Siapa yang menisbatkan diri atau mengaku anak daripada seseorang padahal orang itu bukan ayahnya, bukan ayah biologisnya, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu, ya bukan dia nggak tahu, tapi dia tahu bahwasanya itu bukan ayahnya, tapi tetap dia katakan dia adalah bin fulan, fal jannatu alaihi haramun, maka surga itu haram bagi orang yang seperti ini. Ya, nggak boleh. Di dalam riwayat yang lainnya, manidda'a ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalih, barang siapa yang mengaku mempunyai keturunan dari yang selain ayahnya, atau dia mengaitkan diri kepada yang selain walinya atau orang yang memerdekakan dirinya, fa'alaihi la'natullahi al-mutatabi'ah ila yaumil qiyamah, maka atasnya laknat Allah yang terus menerus hingga hari kiamat. Dan orang yang dilaknat Allah mustahil untuk masuk ke dalam surga. Jadi ini sebenarnya sama saja hukumannya, fal jannatu alaihi haramun, haram masuk ke dalam surga, ya. Tapi apakah dia kekal di dalam surga, kekal di dalam neraka selama-lamanya? Jawabannya tidak, ya. Karena ini dosa besar, tidak mengharuskan seseorang untuk kekal di dalam neraka. Bahkan Rasulullah dulu ketika mengangkat Zaid siapa ini? Ibn Harithah, diangkat sebagai anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, maka manusia itu memanggil Zaid bin Muhammad, ya. Kemudian Allah turunkan Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab. Allah mengatakan ud'uuhum li'abaihim. Ya. Iya. Berarti mati lampu sudah. Sabar ya Bu ya. Qadarullah. Ibu kan dengarkan saya ngomong, jadi lebih sabar lagi ya. Mudah-mudahan pahalanya double ya Ustaz. Pahalanya double insyaallah. Kan al-ajru biqadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Saya kesulitan ngomong seperti ini untuk menyampaikan suara saya ke ibu-ibu, pahalanya insya Allah double. Ibu-ibu dengar kajian kepanasan, ya, insya Allah juga keutamaannya lebih daripada yang nyaman ketika mendengarkan itu. Iya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uuhum li'abaihim,
panggillah mereka dengan bapak-bapaknya, jangan dengan ya orang bapak angkat mereka, ya. Ini yang ketiga, yaitu menisbatkan diri kepada seseorang yang bukan ayahnya. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi ini bukan prank, insya Allah ya. Banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Misalnya dia diambil anak oleh pamannya, atau dihadiahkan oleh orang tuanya kepada adiknya yang belum punya anak dan seterusnya. Akhirnya diaku sebagai anak. Ini bukan sekedar panggilan ya, bukan sekedar istilah panggilan ayah, bukan. Tapi dia memang benar-benar menisbatkan dirinya kepada orang yang mengangkat dia sebagai anak. Ini haram, tidak boleh. Kemudian yang keempat, ini mengaku bermimpi sesuatu yang tidak ia lihat di dalam mimpinya. Ya. Kalau itu bohong jelas ya, dan sulit di-track untuk dilacak, itu sulit. Kalaulah ada orang mengatakan saya tadi bertemu sama Rasulullah, pasti banyak orang yang akan mendustakan dia, mustahil gitu ya. Bertemu dalam kondisi terjaga itu mustahil. Nah, ini dia ngakunya apa? Bertemu di dalam kondisi tidur. Siapa yang bisa menyalahkan mimpi orang kan gitu ya? Ya ngakunya mimpi ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada saya sholawat-sholawat tertentu. Ini sholawat yang baru, versi terbaru ya, diajarkan kepada saya. Kemudian sholawat ini diajarkan kepada orang dan lengkap kadang dengan keutamaannya. Siapa yang baca sholawat ini di hari ini, tanggal sekian, waktunya ini, maka keutamanya sekian. Ini sudah jelas ya, tidak daripada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, man tahallama bihulumin lam yarah. Siapa yang ngaku-ngaku mimpi dengan sesuatu yang tidak pernah dia lihat, kullifa an yaqida baina sya'irataini walan yaf'al, maka hukumannya kelak dia diminta untuk mengikat 2 biji gandum. Bayangin Bu, gandum, 2 biji gandum suruh ngikat, padahal dia nggak mungkin bisa mengikat itu. Hukumannya seperti itu. Dan apakah dia akan merasa tersiksa? Jelas, wong ini hukuman gitu ya. Ibaratnya ibu-ibu dikasih kacang hijau 2 biji suruh ngikat, bisa nggak? Dan harus diikat. Itu hukuman yang luar biasa itu ya. Hukuman yang luar biasa. Mengaku bermimpi sesuatu yang tidak ia lihat di dalam mimpinya. Kemudian yang kelima, ya termasuk diantara dusta yang dosanya luar biasa, berdusta untuk melariskan dagangan. Nah ini yang sering kejadian, orang ya ketika berdagang ngomong barangnya bagus, unlimited edition, ini barang sisa 1, padahal di gudang mah banyak gitu ya, bikin orang takut aja nggak kebagian. Atau ini barang tidak ada cacatnya, padahal ada aibnya. Atau misalnya ini barang keluaran terbaru. Atau ketika dagang misalnya, kita mah nggak ngambil untung banyak-banyak, ambil untung 2.000 perak aja. Masya Allah, padahal belinya itu 2.000 perak. Ya, ambil untungnya banyak. Misalnya kemudian dia mengatakan, ya barangku ini adalah barang yang paling murah. Ini yang paling murah ini, sumpah demi Allah, semua itu dipakai sama dia. Ini adalah sesuatu yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Maksudnya apa? Tidak akan dilihat dengan pandangan rahmat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan. Allah tidak akan mensucikan dia daripada dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Maka para sahabat mengatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Sungguh mereka adalah orang yang benar-benar merugi dan gagal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketiga golongan tersebut, yang pertama al-musbil, ya, orangnya disebut al-musbil, yang biasa kita sering dengar istilahnya itu apa? Isbal, yaitu seseorang menjulurkan kainnya di atas mata kaki. Isbal ini dosa, bukan dosa kecil, dosa besar. Isbal ya. Kemudian yang kedua yaitu al-mannan. Siapa al-mannan ini?
orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain dengan tujuan menyakiti. Ingat ya, dengan tujuan menyakiti. Kamu kan dulu pernah saya kasih ini, dulu pernah saya ajak jalan-jalan ke sini. Akhirnya orang itu merasa risih, merasa nggak enak, sakit hati. Ini disebut mannan, yang mana pahalanya tidak akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan apa? Al-man, mengungkit-ungkit, wal adza, dan mengganggu. Biasanya kalau diungkit itu tujuannya untuk mengganggu. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan Allah lihat, yang tidak akan Allah bersihkan daripada dosa-dosanya, yang Allah akan azab dengan azab yang pedih, yaitu al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, dengan sumpah palsu. Ini termasuk diantara dusta yang dilarang, yang dosanya sangat besar. Taib, karena dari tadi kita sudah menyebutkan dusta yang dilarang, maka sedikit kita akan menyebutkan dusta yang diperbolehkan, ya, supaya ibu agak pelong lah. Ya, dari tadi dilarang haram. Nah, ini ada beberapa dusta, perkataan yang tidak sesuai hakikatnya, tapi diperbolehkan ketika mengucapkan perkataan tersebut. Ada 3 kondisi, Bu. Itu kapan, Bu? Kira-kira, Bu? Yang pertama sih, ketika apa? Ketika berperang. Ya, kalau perang ini nggak perlu seseorang jujur, saya akan keluar daripada kotaku tanggal sekian sampai di medan perang tanggal sekian. Akhirnya musuhnya sampai duluan. Akhirnya musuhnya nggak itu sampai duluan, menguasai tempat-tempat strategis gitu ya, menguasai tempat pusatnya air misalnya. Yang ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Maka jangan sampai ketika keluar perang ini ya kita mengabarkan perkara kita. Bahkan ketika berdusta dalam perkara kondisi tersebut itu diperbolehkan. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika ingin menuju ke Badar untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, Rasul itu bersama Abu Bakar mendatangi seorang tua, ya syekh yang tinggal di satu bilik, ya, di satu gubuk itu, yang mana dia mengetahui benar, ya. Karena dia orang situ, dia mengetahui kira-kira sampai mana pasukan Abu Sufyan, kira-kira sampai mana pasukan Rasulullah. Maka Rasul datang untuk bertanya kepada orang tua tersebut. Rasul bertanya, kira-kira di mana rombongan Abu Sufyan? Kata orang tua tadi, siapa kamu? Saya tidak akan jawab sebelum kamu tunjukkan atau kamu beritahu siapa kamu sebenarnya. Maka Rasul mengatakan, kamu kasih tahu dulu, nanti baru saya tunjukkan atau saya kasih tahu siapa kami dari mana gitu ya. Maka kata orang tua itu, kalau kabar yang sampai kepada saya benar, bahwasanya Abu Sufyan keluar daripada negeri Syam tanggal sekian-sekian, pasti hari ini dia di tempat ini. Disebutkan nama tempatnya gitu. Dan luar biasa ya, karena memang pengalaman ya, benar apa yang diucapkan orang tadi. Kalau kabar yang saya dengar tentang Muhammad dan para sahabatnya keluar daripada kota Madinah tanggal sekian-sekian, berarti hari ini mereka berada di tempat ini. Dan benar, pasukan Rasulullah ketika itu sudah sampai di tempat itu. Maka Rasul kemudian ingin meninggalkan orang tua tadi. Kemudian orang tua mengatakan, loh kamu kan tadi sudah janji kamu akan mengabarkan kepadaku dari mana asal kalian. Maka kata Rasulullah, nahnu mimma'in, kita ini dari air. Kita dari mana? Air. Ya semua kita dari air, Bu. Dusta nggak, Bu, ketika kita mengatakan kita dari air? Kita dari air mani semua, betul ya. Dan orang ini kemudian mengatakan air apa? Air Irak atau air mana gitu. Daerah mana? Kemudian ditinggalkan sama Rasulullah SAW. Ya, gara-gara itu sehingga Rasulullah kemudian sampai di tempat strategis, menguasai sumur, menguasai tempat ya air, maka kemudian Rasul berperang dan memenangkan pertempuran tersebut. Jadi kalau lagi perang itu boleh seseorang berdusta. Kemudian kondisi yang kedua, kapan seseorang diperbolehkan berdusta, yaitu untuk islah atau mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, ya. Contoh misalnya ibu Fulan, ibu A dengan ibu P bertikai 3 tahun nggak teguran,
3 tahun nggak tergoran. Muncul ibu C, kemudian ibu C mengatakan, tadi aku ketemu sama ibu A. Kemudian ibu A tanya kabar kamu. Ini dusta nggak, Bu? Dusta, ibu A nggak ngomong kok. Tapi ini dusta yang diperbolehkan. Atau misalnya nih, ada ibu A melihat ibu B dan ibu C ini nggak teguran sudah 10 hari misalnya. Kemudian, atau bapak-bapak lah, jangan ibu-ibu terus ya, bapak A sama bapak B nggak teguran. Bapak C kemudian datang kepada bapak A. Kemudian dia mengatakan, kemarin aku dengar fulan mendoakan kamu di dalam doanya. Yang bener. Kemudian, nggak dusta kamu? Enggak. Masya Allah ya, berarti dia baik ya sama aku ya. Semoga dia juga Allah berikan kebaikan. Akhirnya mereka ketemu takuran lagi. Saya mau tanya, Bu, yang kedua ini bohong apa enggak? Yang kedua ini dusta enggak, Bu? Kalau yang pertama jelas ya, ibu A tadi kirim salam padahal nggak kirim salam. Itu dusta dan itu diperbolehkan. Kalau kasus yang kedua, dusta nggak, Bu, itu? Salah. Kalau dikatakan dusta, salah. Apa, Bu? Bukan dusta? Dari mana taunya bukan dusta? Kapan mendoakannya? Ketika hujan kemudian, ya Allah ampunilah dosa si fulan, kemudian didengar enggak? Mendoakannya kapan? Ketika sholat Jumat, kemudian khotib mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal muslimat. Dia mengatakan apa? Amin. Amin itu apa? Ya Allah kabulkan. Berarti kan didoakan, ya. Musuhnya dia itu juga termasuk mukmin dan muslim. Berarti ini kalau bisa kita hukumi ya tidak sepenuhnya dusta. Masih mending lah, nggak dusta-dusta amat gitu loh ya. Masih nggak masalah. Atau misalnya ketika kita sholat kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tuh. Berarti kan kita mendoakan seluruh hamba Allah yang soleh. Insya Allah doa kita juga akan sampai kepada dia gitu ya. Jadi ucapan si fulan mendoakan kamu ini belum tentu atau tidak bisa dikatakan 100% dusta. Dan itu lebih bagus lagi ya, diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, apa itu? Ucapan seorang suami kepada istri dan sebaliknya, ucapan seorang istri kepada suaminya. Ya. Tentunya ucapan yang menambah keharmonisan sesama mereka, menghindarkan mereka daripada pertikaian. Contoh misalnya seorang istri masak keasinan, padahal kita ngerasain asin banget gitu ya, lagi makan bekal misalnya, kemudian di SMS atau telepon, Pak gimana Pak tadi keasinan ya? Enggak enak, sambil nambahin nasi gitu supaya nggak keasinan. Itu boleh dan nggak dikatakan dusta yang terlalu yang dilarang ya, dusta yang diperbolehkan. Atau misalnya yang sering saya kasih contoh ya, misalnya seorang suami atau saya pulang kajian ini saya ketemu sama tukang buah semangka misalnya. Semangka itu 1 kilonya berapa duit, Bu? 10.000. Satu bijinya 60.000. Mahal. Per kilo berapa? 10? 15. Taruh 3 kilo ya, 3 kilo berapa duitnya? 45.000. Tapi orang itu jual, ini semangka manis ya, ini semangka ini manis, murah ini Pak Ustadz, harga berapa? 60.000 kalau kata Ibu Bayu. Akhirnya saya pikir bener ya, orang itu sumpah juga ya, padahal itu sumpah yang dilarang itu ya, sumpah untuk melariskan dagangan. Saya bayar 60. Ketika saya sampai rumah, istri pasti tumben nih pulang bawa buah, dan saya biasanya nggak berani beli buah, khawatirnya kurang bagus buahnya, karena kita kurang pandai milih gitu ya. Ketika saya taruh semangka misalnya, istri pasti ngomong tumbenan nih bawa buah, kemudian dibelah sama dia. Ketika dibelah tiba-tiba semangkanya pucat, Bu. Maknanya kan nggak manis ya. Kemudian kita lihat, astagfirullah. Dapat harga berapa tadi? Ada 2 opsi nih. Kalau kita ngomong 60.000, ini perang dunia ketiga kan meletus. Lebih parah daripada perang yang tadi nih. Kalau ngomong segini mahal ini, semua nih habis. Tapi kalau opsi kedua 25.000.
Masih mahal juga. Opsi yang kedua misalnya 20.000. Beli di mana? Pasti sih ngomong apa? Oh ya pantas. Dan dia akan ridho sama kita. Nah, yang dimaksud dusta kepada istri yang seperti itu, bukan suami selingkuh kemudian dusta sama istri, ini nggak masuk. Jelas-jelas selingkuh kemudian dia berzina dan seterusnya, mengatakan ini dusta yang diperbolehkan, salah. Ya. Dusta yang diperbolehkan ini seperti itu, atau istri selingkuh dan sebaliknya kemudian dusta sama suami, ngomongnya mau kajian tapi jalan-jalan ke mall, ini dusta yang nggak boleh. Ya, kalau emang jalan-jalan ya nggak ada faedahnya. Kalau jalan-jalan memang dia butuh untuk misalnya beli sesuatu yang memang dia perlu, sangat-sangat perlu, ini beda lagi. Ya, ini dusta yang masih ada dispensasi untuk seseorang, dia diperbolehkan mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Kemudian ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir sebelum kita persilahkan untuk tanya jawab, ada beberapa kiat agar kita terhindar daripada kebiasaan buruk berdusta. Ada beberapa kiat yang dapat menjadikan kita jauh daripada perkataan dusta. Kiat yang pertama yaitu al-isti'anatu billahi ta'ala. Kita senantiasa meminta tolong dan berdoa kepada Allah agar menjauhkan kita daripada penyakit yang sangat berbahaya ini. Ya, penyakit dusta. Kita sepakat bahwasanya ini penyakit sangat berbahaya. Kita lakukan sekali, kita akan ketagihan untuk berdusta 2 kali. Kita untuk menutupi dusta kita bisa melakukan keburukan. Tidak hanya dusta saja, bisa melakukan kezaliman, ngambil uang orang, bunuh orang untuk menutupi kedustaan yang kita buat. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kemudahan terhindar daripada penyakit yang sangat berbahaya ini. Yang kedua, yaitu kita menyadari betapa buruknya perbuatan ini dan ancaman yang Allah berikan bagi pelakunya, bi an yuktaba indallahi fi sahaifil kadzabin, bahwasanya orang yang berdusta akan dicatat di catatan Allah sebagai orang-orang yang pendusta. Ya, kalau dusta di dunia pasti akan ya dicatat sebagai orang yang senantiasa berdusta. Yaitu menyadari buruknya dan ancaman yang besar terkait dosa ini. Yang ketiga, muraqabatullahi wa muraqabatul malaikah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita pengen merasa diawasi oleh Allah, ya kita berusaha untuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui kandungan nama-nama tersebut. Karena banyak orang yang mencukupkan dengan hanya menghafal nama-nama Allah, ini kurang. Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa? Mengihsa ini tidak hanya sekedar menghafal. Mengihsa itu ada 3 makna, 3 tingkatan. Yang pertama, mengihsa yang dimaksud Rasulullah adalah menghafal dan menghitungnya. Hafal. Ya. Pelafatannya kita hafal, jumlahnya kita tahu, itu mengihsa. Itu baru tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, setelah kita menghafal dan menghitung, mampu mengetahui jumlahnya, kemudian yang kedua apa? Kita mengetahui kandungan makna di balik nama-nama tersebut, serta beramal sesuai dengan kandungan makna di balik nama-nama tersebut. Mengetahui kandungan makna serta beramal sesuai dengan kandungan makna di nama-nama tersebut. Contoh ini, kita mengetahui Allah itu As-Sami'. Apa itu As-Sami', Bu? Maha mendengar. Maka aplikasi apa yang harus kita lakukan? Bahwasannya kita tidak mengucapkan perkataan kecuali perkataan yang diridhoi Allah, karena kita yakin semua yang kita ucapkan didengar Allah.
Kita takut untuk dusta. Karena kalau kita dusta, Allah tahu kita dusta. Allah dengar. Misalnya nama Allah Al-Basir, yaitu Allah yang maha melihat, maka kita tidak akan bermaksiat kepada Allah. Karena kita yakin semua yang kita kerjakan dilihat oleh siapa? Allah. Itu yang dimaksud dengan mengamalkan sesuai dengan kandungan makna di balik nama-nama tersebut. Ini kedudukan yang kedua daripada mengihsa. Yang ketiga, kata Rasulullah, man ahsaha, siapa yang mengihsanya, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Yang ketiga apa? Berdoa dengan nama-nama tersebut. Ketiga dong. Tadi itu dua. Yang kedua itu mengetahui maknanya serta beramal sesuai dengan kandungan makna. Oke, itu satu poin. Karena ketika kita mengetahui, otomatis konsekuensinya apa? Mengamalkan. Jadi saya ulangi, mengihsa yang pertama adalah menghafal dan mengetahui jumlahnya. Yang kedua, mengetahui makna serta beramal sesuai dengan kandungan makna daripada nama-nama tersebut. Yang ketiga, yaitu berdoa dengan nama-nama tersebut. Saya kasih contoh. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna, contohnya Ya Razzaq urzuqna, wahai zat yang maha memberi rizki, kan gitu ya, anugerahkanlah kepada aku rizki. Atau Ya Fattah iftah alaina, wahai zat yang maha membuka, memberikan kemudahan, mudahkanlah bagi kami. Atau ini yang mudah nih, Ya Rahim apa? Irhamna, wahai zat yang maha mengasihi, kasihanilah kami. Ya, ini termasuk diantara mengihsa nama Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, merasa diawasi Allah, maka kita akan menghindari perkataan serta perbuatan dusta. Dan kemudian kita mempersaksikan ada penjagaan malaikat, bahwasanya setiap diantara kita masing-masing ada malaikat yang mencatat, ya, entah itu amal-amal kebaikan maupun amal-amal keburukan. Dan kita sadar bahwasannya anggota tubuh kita juga akan bersaksi di hadapan Allah. Lisan kita yang ketika di dunia kita gunakan untuk berbicara, nanti ditutup sama Allah. Yang bersaksi apa? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang berbicara tangannya, yang bersaksi kakinya, bima kanu yaksibun, atas semua yang mereka lakukan. Ya, jadi kalau kita tahu bahwasanya lisan kita akan ditutup rapat-rapat, tangan kita berbicara, kaki kita bersaksi, maka kita akan mikir 2 kali. Bahkan kalau bisa dikatakan mikir 10 kali lah untuk berdusta. Karena itu semua akan ya diungkap di hadapan Allah. Bahkan bumi yang sekarang ini kita pijak, kan gitu ya, itu juga akan bersaksi di hadapan Allah. Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Apa yang kita lakukan di atasnya pasti bumi akan menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ini kiat untuk menghindarkan diri daripada perkataan dusta. Ma'rifatu annal kadhiba qad yuaddi bihi ila alla tuqbala minhu jami'a aqwalihi fil mustaqbal. Yaitu seseorang mengetahui konsekuensi daripada dusta, yaitu apa konsekuensinya? Semua ucapannya di kemudian hari tidak akan dipercaya oleh manusia. Meskipun jujur, tidak akan dipercaya. Kenapa? Wong biasa dusta kok. Meskipun jujur, tidak akan dipercaya. Kenapa? Wong biasa bohong kok. Pasti dia sekarang lagi bohong juga. Padahal kita sudah butuh bantuan dan seterusnya, dipikir kita lagi bercanda. Wa annahu yasqutu min a'yunin nas, dan dia akan jatuh derajatnya di hadapan mata manusia, tidak akan dihargai lagi. Karena orang itu terkenal sebagai orang yang pendusta. Taib, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab,
yaitu an yajtaniba ma yad'uhu ilal kadzib. Dia senantiasa menjauhi segala sesuatu yang dapat menjadikan dia berdusta. Segala sesuatu perbuatan yang dapat menjadikan dia berdusta. Apa itu? Min dzalika fi'lul qabih alladhi yad'uhu lil i'tidhari kadhiba. Meninggalkan perbuatan buruk. Meninggalkan perbuatan buruk yang nanti kalau ditanya sama orang dia pasti dusta untuk menutupi keburukan itu. Ya tinggalkan aja perbuatan buruknya. Aman sudah. Misalnya gini, kita kalau nggak sholat ditanya pasti ngomongnya sudah sholat, sudah. Caranya supaya nggak dusta, sehingga kita pura-pura sudah sholat padahal belum, caranya gimana? Gampang loh ini. Gini, kita nggak sholat. Kalau ditanya orang sudah sholat, kita pasti malu mau mengatakan belum, atau nggak sholat, maka kita mengatakan sudah sholat. Berarti kan kita dusta. Caranya supaya kita tidak berdusta kepada orang terkait masalah sholat, padahal yang sholat itu belum kita lakukan, caranya gimana? Ya sholat, selesai. Dengan kita sholat, kita tidak akan berdusta. Kalau ditanya, sudah sholat belum? Ya sudah, memang sudah. Contoh lagi, kita tidak mencuri. Karena apa? Kalau kita ambil barang orang, kemudian orang itu tanya, kamu mencuri ya? Enggak, kita dusta. Supaya kita tidak berdusta ketika ditanya, apakah kamu mencuri? Gampang jawabannya, ya tidak usah mencuri. Ini termasuk diantara apa? Kiat untuk menghindarkan dari perkataan dusta. Iya. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan terkait dengan pembahasan materi kali ini, yaitu bencana lisan. Yang kedua, al-kadzib, yaitu berdusta. Ustaz, mau tanya ya. Jadi ada seseorang jual, lalu yang beli itu bilang jangan mahal-mahal dong. Nah, kan karena kita suka beli itu, Mas jangan mahal-mahal Mas gitu ya. Lalu yang si penjual bilang ya Bu, untungnya aja cuma 2.000 gitu loh, ya. Tapi sebetulnya dia untungnya 5.000 gitu. Nah itu bagaimana? Iya. Jadi ini bisa jadi orang yang beli ini memang menawarnya sangat keterlaluan, ya. Sehingga pedagangnya ini ya menawarnya sadis, sehingga pedagangnya itu seakan-akan tidak ada pilihan. Ya terpaksa untuk maka caranya gimana ya? Kalau kita nawar yang wajar-wajar saja, barang 10.000 tawarnya berapa? 5.000. Aduh, subhanallah. Itu seperti ada rumusnya ya, ada kaedahnya ya, tawar separuh harga, nanti naik ketemu diangkat 8.000 gitu. Mungkin ya. Tapi kalau nawar jangan terlalu sadis lah, ya. Karena bisa jadi kemudian akan mendatangkan keburukan. Kita nawar akhirnya orang berdusta, maka kemudian kita dikasih barang yang nggak bagus misalnya karena nawarnya terlalu sadis, ya. Maka orang seperti ini juga sebenarnya salah ketika dia mengatakan untungnya 2.000 padahal sebenarnya dia untung 5.000 atau 10.000. Ya ngomong aja untungnya sedikit, toh 5.000 juga nggak banyak, seperti itu, ya. Jika seseorang berbohong kepada orang tuanya agar tidak khawatir dan tidak menjadi beban pikiran, contohnya anaknya pulang jam 10 malam, ditanya, sekarang posisi di mana? Sudah dekat, ya, sudah dekat, sudah dekat tapi nggak nyampe. Ya sebenarnya itu lebih bikin orang tua khawatir. Sudah dekat ini, sudah di warung ini, yang orang tuanya tahu jarak antara warung dan rumah itu mungkin 2 menit. Kok nggak nyampe, maka lebih khawatir lagi, betul ya? Lebih baik dia jujur kepada orang tuanya, dikasih pengertian, supaya nggak khawatir, ya dikasih tahu saya di rumah teman, nanti saya pulang diantar sama teman misalnya, supaya ini menjadikan orang tua tidak khawatir. Kalau memang harus terpaksa, orang tuanya misalnya maksa tahu dari mana supaya dia tenang hatinya, kalau kasih jawaban yang sedikit tauriah, ya sebentar lagi insya Allah sampai, ya nggak jauh kok mah gitu ya. Menurut kita memang 7 kilo, 10 kilo itu nggak jauh. Tapi menurut orang tua 2 kilo udah jauh gitu ya. Ya, itu kan jawaban yang seakan-akan apa? Seakan-akan membelokkan kita mengucapkan sesuatu yang difahami berbeda dengan lawan bicara kita. Itu yang disebut dengan tauriah. Ya.
Yang kayak tadi Rasulullah, dari mana kamu? Dari air. Memang semua manusia dari air, atau belum, nggak jauh kok, masuk deket ya. Itu insya Allah ucapan-ucapan seperti itu yang harus diprioritaskan, yang diutamakan, dipilih untuk berbicara dengan orang tua. Tapi ya jangan langsung ngomong di warung ini padahal kita belum sampai warung itu, maka bikin orang tua lebih khawatir lagi. Iya. Satu lagi mau tanya, Ya. ada yang suka jual beli mobil gitu Ustaz ya. Lalu seseorang pas mau beli itu nanya kan, ini mobil udah berapa lama dipakai gitu Ustaz. Dia bilang belum ada setahun, padahal dia baru beli seminggu gitu Ustaz. Tapi dia bilang belum ada 1 tahun, memang belum ada 1 tahun, bisa 1 minggu itu. Benar. Tapi asumsi yang mau beli itu kan sangkanya udah pakai setahun, padahal baru seminggu itu mobil ada di dia dan mau dijual lagi gitu Ustaz. Itu termasuk bohong apa tidak Ustaz? Mobilnya second gitu. Iya, mobil second, dia jual beli mobil. Iya. Tapi ketika ada yang beli udah berapa lama pakai, dia nanya, dia jawabnya belum ada 1 tahun. Belum ada seminggu. Padahal dia versi belinya dia. 1 minggu yang lalu. Versi dia. Tapi dia bilang ke Ngerti. dan calon pembelinya belum ada 1 tahun. Memang 1 minggu itu kan belum ada 1 tahun. Masya Allah, gini. Mungkin saya perjelas. Jadi pakai trik. Iya, trik ini ya. Dia beli sesuatu yang satu, bisa jadi dia itu menyesal membeli barang tersebut. Jadi pengen buru-buru dilepas. Ya. Kalau dia mengatakan kapan belinya? Belum satu minggu. Loh, kenapa ini baru beli seminggu kok udah dilepas gitu ya? Bikin orang khawatir. Wah, pasti barang kamu ada masalahnya gitu ya. Maka dia edit bahasanya belum 1 tahun. Seakan-akan wajar saja ya pemakaian 1 tahun pengen dilepas ya. Jawabannya tidak boleh. Ini ucapan yang apa? Ucapan yang kemudian menjadikan sesuatu itu abu-abu. Ambigu ya, kabur lah, sehingga berarti ada sesuatu yang ditutupi sehingga dia nggak yakin untuk mengatakan baru seminggu. Misalnya gini, baru seminggu tapi karena untungnya sudah cukup bisa saya lepas, itu beda dengan dia beli kemudian dijual, bahkan bisa jadi dijual lebih murah sedikit, nah masalah, yang penting dia lepas dari barang yang dia beli dan dia menyesal ketika membeli barang tersebut. Ini nggak boleh, harus dia jelas di dalam membeli, harus jelas. Dan orang yang melakukan jual beli akan mendapatkan keberkahan kalau sama-sama berlaku jujur di dalam proses jual belinya tersebut. Yang jual, kalau ada aib sebutkan aibnya. Yang beli, kalau misalnya barang itu adalah barang yang bagus dan yang jual ini nggak ngerti sebenarnya. Kalau dijual murah, maka dikasih tahu ini barangmu ini sebenarnya bisa lebih dari ini loh. Kalau kamu mau jual lebih, insya Allah kamu bisa dapat harga yang pantas, tapi bukan saya pembelinya, saya juga nggak sanggup harga segitu, tapi ini barang bagus. Itu jujur seorang pembeli ya. Maka kalau di dalam jual beli ada 2 perkara tersebut akan diberkahi, uangnya berkah buat si penjual, barangnya berkah untuk si pembeli, seperti itu. Ibu ya, belakang. Iya. Itu gimana Ustaz? Karena qadarullah, astagfirullahaladzim, saya kadang tuh masih kayak gitu juga Ustaz. Iya, on the way. OTW, iya. OTW gitu Ustaz. Gini ya, misalnya gini, orang tahu jarak rumah kita dengan Masjid Cut Mutia ini 20 menit lah. Udah jam 1 kok belum muncul, ditanya udah sampai mana, maka dikatakan OTW. OTW yang difahami orang gitu ya. OTW dari rumah ke masjid yang waktunya itu tidak memakan lebih daripada 20 menit. Tapi yang kita maksud OTW itu dari kamar kita ke kamar mandi. Itu belum nanti milih bajunya, belum lagi nanti nyocokin jilbab warnanya apa semua, itu bisa 45 menit sampai masjid. Maka nggak boleh, itu dusta. Ya, itu perkataan apa? Dusta. OTW yang dimaksud orang itu harusnya OTW dari rumah ke masjid, bukan dari kamar mandi ke kamar rias ya, bukan seperti itu. Ini harus dihindari. Itu seakan-akan remeh. OTW, Masya Allah, 3 huruf saja itu. 3 huruf yang bisa meyakinkan orang ya. OTW, nggak banyak tanya orang gara-gara 3 huruf itu. Tapi gara-gara 3 huruf ini ya bisa jadi seseorang akan dibenamkan di dalam neraka jahanam, naudzubillah. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan. Seseorang ada yang mengucapkan kalimat yang dianggap remeh. OTW itu remeh banget. Yang dia mendapatkan kemurkaan Allah dengan kalimat tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
dengan kalimat yang dianggap remeh tersebut ya. Maka jangan biasakan ya. Biasakan kita itu jujur di dalam perbuatan maupun di dalam ucapan kita, termasuk di dalam tulisan kita. Loh, OTW yang saya maksud itu memang dari kamar ke kamar mandi. Enggak, kita harus menjawab sesuai dengan yang dimaksud orang dan difahami oleh orang tersebut. Iya. Baik ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Sebentar, silakan. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Salma. Ya, Ibu Salma. Ustaz, bolehkah kalau anak saya belanja ke kantor kurang sehat, padahal nemenin saya pergi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperjelas lagi namanya. Masya Allah, jujur ya Bu ya. Ini ya, ini udah jelas-jelas kedustaannya ini sudah jelas, ya. Sama seperti ketika seorang dicari sama tamunya ngomong bapak nggak ada di rumah. Akhirnya anaknya keluar rumah ketemu sama tamunya, kata bapak nggak ada di rumah. Ya, ada kata bapaknya. Nah, ini nggak boleh Bu ya. Kalau misalnya dia nggak mau masuk kantor dan itu memang kewajiban dia untuk masuk ketika itu, ya wajib dia menyampaikan alasan sesuai dengan apa yang dia hadapi ketika itu. Nggak boleh alasannya sakit padahal tidak sakit, alasannya ada keperluan yang mendesak padahal cuma sekedar keperluan yang remeh saja. Ini nggak boleh. Ibu wajib untuk menjelaskan kepada anak ibu, seperti Rasul tadi loh. Ada ibu-ibu yang mengatakan, sini wahai anakku saya akan berikan sesuatu. Kata Rasulullah, kalau kamu nggak kasih kamu akan dicatat melaksanakan dusta 1 kali. Maka katakan kepada anak ibu, kamu dusta loh itu tadi, mama nggak ikut-ikut ya, tapi anterin mama jogging. Ya, jadi dikasih pengertian saja anaknya, karena banyak orang yang menganggap itu adalah sesuatu yang remeh, padahal dusta adalah perbuatan yang dosa besar ya. Ketika saya pernah membahas apa bedanya dosa besar dosa kecil, banyak diantara ibu-ibu yang menganggap dosa besar itu sebagai dosa kecil ya. Dusta itu dikatakan dosa kecil, ghibah, masya Allah, jelas-jelas ghibah itu dosa besar, dikatakan dosa kecil ya, karena sesuatu yang seakan-akan memang tidak bisa terhindarkan di dalam kehidupan mereka. Sebenarnya bisa dihindari kok ya, tapi itu tadi dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, dengan bersabar. Coba anak kita sudah 7 tahun, masalah kayak gitu dianggap biasa saja. Kalau untuk mulai tahun ini jangan seperti itu, susah kadang. Untuk mulai, untuk membiasakan, untuk membudidayakan supaya jujur itu kadang, membudayakan untuk jujur itu susah. Nah, tapi butuh perjuangan dan insya Allah sesuatu yang berat untuk kita lakukan, tentu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang besar ya. Baik. Cukup? Baik ya. Jazakumullahu khairan ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman, semoga Allah berikan ilmu, dan sehingga kita dapat mengamalkan ilmu sehingga menjadikan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.